Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyanda Fadia Fidorafa dari kelas 3B dengan NIM 1262072121090. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan ujian akhir semester manajemen peserta didik. Soal yang pertama yaitu buatlah penjelasan singkat mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi jurusan MPI. Pengertian manajemen peserta didik yaitu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Tujuan dari manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua rekrutmen peserta didik, yang ketiga seleksi peserta didik, yang keempat orientasi, yang kelima penempatan peserta didik atau pembagian kelas, yang keenam pembinaan dan pengembangan peserta didik, dan yang ketujuh yaitu pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir kedelapan yaitu kelulusan dan alumni. Mata kuliah manajemen peserta didik bagi jurusan MPI sangat penting karena dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mengetahui bagaimana mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah agar berjalan tertib dan teratur sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Soal yang kedua yaitu bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Jawabannya yaitu konsep dasar manajemen peserta didik adalah pengelolaan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari semenjak masuk sekolah sampai keluar, sehingga secara optimal dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin bagi yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Prinsip dari manajemen peserta didik yaitu yang pertama, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta dan mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang ketujuh, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. Soal yang ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik? Bagi saya, perencanaan peserta didik yaitu suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, sejak peserta didik akan memasuki sekolah sampai akan lulus dari sekolah. Hasil proses perencanaan ialah sebuah rencana yang tertulis, yakni suatu kegiatan yang akan dilakukan. Soal yang keempat, yaitu bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi. Penerimaan peserta didik baru melalui sistem promosi merupakan penerimaan melalui jalur peminatan seperti suatu SMK mengadakan promosi ke sekolah-sekolah SMP dan mensosialisasikan jurusan yang ada di SMK tersebut.
untuk menggait minat dari siswa SMP tersebut. Siswa yang benar-benar berminat bisa saja diberi keistimewaan oleh sekolah terkait untuk bisa mendaftar di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu peserta didik melalui sistem seleksi, yaitu ketika sekolah menerima peserta didik dengan pertimbangan hasil belajar atau sistem pemeringkatan. Jadi siswa dengan nilai yang paling tinggi akan diuntungkan di posisi teratas, sedangkan siswa dengan nilai rendah akan terancam posisinya hingga tergeser. Selanjutnya yaitu peserta didik melalui sistem zonasi, yaitu penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan jarak rumah siswa tersebut. Semakin dekat rumah siswa tersebut, maka semakin tinggi pula poinnya, dan begitu pula sebaiknya. Soal yang kelima, bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional? Untuk menempatkan peserta didik dalam kelompok, diperlukan pemahaman guru mengenai kondisi sosial emosional peserta didik. Hal tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana perkembangan emosi peserta didik dalam suatu kelompok. Selain itu, diperlukan juga pemahaman guru mengenai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, karena banyak peserta didik yang terkadang memiliki bakat yang tidak terlihat. Dan juga guru perlu untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja, dan anggota kelompok bisa tidak sama di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Soal yang keenam, bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, dan jenis ketidakhadiran. Pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus, sebab antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Sungguh pun demikian upaya secara misal untuk meningkatkan peserta didik di sekolah, seperti perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan diri peserta didik, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Catatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah, yaitu peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi. Sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku daftar ketidakhadiran peserta didik. Faktor-faktor penyebab ketidakhadiran peserta didik yaitu yang pertama, kedua orang tuanya baik ayah ibunya sibuk bekerja. Ada kegiatan keagamaan di rumah, ada persoalan di lingkungan keluarga, ada kegiatan darurat di rumah, ada kematian. Kematian di dalam keluarga umumnya membawa duka bagi anak. Letak rumah yang jauh dari sekolah, ada keluarga yang sakit, baju seragam yang tidak ada lagi, kekurangan makanan yang sehat, ikut orang tua berlibur, ataupun orang tua pindah tempat kerja. Jenis kehadiran peserta didik. Kehadiran siswa dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang satu yaitu alfa, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua izin, ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Dan yang ketiga sakit. Ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Soal yang ketujuh, buatlah penjelasan singkat mengenai disiplin kelas dan teknik pembinaan. Teknik pembinaan yang pertama yaitu teknik pengendalian dari luar, yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan. Teknik ini juga sering diartikan sebagai pengawas yang dilakukan secara ketat, biasanya disertai dengan hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib. Yang kedua yaitu teknik pengendalian dari dalam. Teknik ini berkaitan dengan pendekatan positif terhadap disiplin,
yaitu peserta didik menunjukkan perilaku yang tertib dan disiplin, patuh pada peraturan dan tata tertib yang ditetapkan di sekolah atas kesadaran sendiri. Yang ketiga yaitu teknik pengendalian kooperatif. Dalam teknik ini, guru bersama peserta didik menegakkan disiplin. Kedua belah pihak harus menunjukkan adanya kesadaran akan tujuan bersama dalam proses belajar mengajar yang mereka laksanakan. Dalam penerapannya, pengajar di dalam kelas dapat menggabungkan ketiga teknik pembinaan tersebut secara efektif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengajar mencontohkan perilaku yang tertib kepada peserta didiknya. Yang kedua, guru memisahkan peserta didik dari perilakunya. Yang ketiga, guru membuat peserta didik menerima tanggung jawabnya. Yang keempat, pengajar sebaiknya dapat menemukan solusi atas perilaku peserta didik yang tidak diharapkan daripada memberikan konsekuensi. Yang kelima, pengajar memberikan umpan balik yang positif ketika perilaku bertambah baik. Yang keenam, pengajar menghapus bersih daftar kesalahan peserta didik dan mampu berpikir positif kepada peserta didiknya. Ketujuh, pengajar fokus memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berperilaku baik. Dan yang terakhir, pengajar bekerja sama dengan kepala sekolah dan wali peserta didik untuk mengatasi perilaku buruk peserta didik. Soal yang 8. Bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan? Cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik yaitu dengan cara mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan, bakat minat, sosial emosional, serta kebutuhan khusus. Soal yang nomor 9. Bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas? Masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, yaitu menciptakan suatu kondisi di mana terjadi perkumpulan antar siswa yang heterogen. Heterogen dalam dimaksud adalah beragam. Terjadinya perkumpulan siswa yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda, ada yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, ada pula yang rendah. Masalah pengelompokan peserta didik yang sering terjadi yaitu tidak sesuainya tingkat kemampuan antar siswa dalam pengetahuan, sehingga hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam menerima materi pelajaran. Macam-macam kelas ada 3, yaitu naik kelas dengan bersyarat, dan tidak naik kelas. Soal yang ke-10. Carilah dan bacalah 2 abstrak skripsi secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, judul skripsi. Yang kedua, fokus penelitian. Yang ketiga, temuan penelitian. Judul skripsi yang saya temukan yaitu Manajemen Peserta Didik dalam Pengelompokan Belajar Siswa di SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Fokus penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan manajemen peserta didik dalam pengelompokan belajar siswa di SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Yang kedua, untuk mengetahui evaluasi manajemen peserta didik dalam pengelompokan belajar siswa di SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hambatan manajemen peserta didik dalam pengelompokan belajar siswa di SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Hasil temuan penelitian yaitu ditemukan bahwa penerimaan peserta didik baru di SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh melalui pendaftaran sistem online. Setelah lulus persyaratan, calon peserta didik mengikuti tes tulis dan tes wawancara. Pengelompokan belajar siswa kelas 10 berdasarkan nilai hasil matrikulasi dan pengelompokan belajar siswa kelas 11 dan 12 dilakukan secara acak. Evaluasi manajemen peserta didik dalam pengelompokan belajar dilakukan melalui ulangan harian dan ujian semester. Tindak lanjut dari hasil evaluasi adalah program pengayaan dan program remedial. Hambatan dalam penerimaan peserta didik baru adalah verifikasi data online dan kuota asrama yang terbatas. Tidak ada hambatan dalam pembagian kelas yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tidak adanya peserta didik yang meminta untuk pindah kelas serta pengelompokan dilakukan. Judul skripsi yang kedua yaitu
Manajemen peserta didik di sekolah menengah kejuruan Taman Siswa Jedis Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang pertama, perencanaan manajemen peserta didik, yang kedua, pelaksanaan manajemen peserta didik, dan yang ketiga, evaluasi dari pelaksanaan manajemen peserta didik. Dan tindak lanjut dari evaluasi manajemen peserta didik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, perencanaan peserta didik melalui analisis kebutuhan peserta didik dengan menentukan daya tampung peserta didik baru dan menyusun program kerja sekolah. Penerimaan peserta didik baru dengan membentuk panitia dan menyebar brosur penerimaan peserta didik baru. Seleksi peserta didik baru dengan seleksi tertulis, fisik, dan wawancara. Orientasi peserta didik yang baru meliputi pengenalan lingkungan ke dalam dan pengenalan lingkungan keluar, penempatan peserta didik yang berdasarkan urutan pendaftaran, serta pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk mengetahui kehadiran dan kondisi peserta didik. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Proses pembelajaran menggunakan kurikulum tingkat satuan atau tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan masih dengan metode ceramah. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Dan yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik yang melalui ulangan harian, tugas-tugas, ujian praktik, UTS, dan UAS, serta penilaian peserta didik yang meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Mutasi peserta didik melalui kenaikan kelas, peserta didik pindahan, dan kelulusan peserta didik. Kenaikan kelas peserta didik memperhatikan syarat yang ada, dan untuk peserta didik pindahan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh sekolah. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.